Engkau yang memelihara hidup kami. Engkau yang mengantarkan kami ke tempat saudara terkasih tempat ini ya Tuhan, untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mengetahui kehendak-Mu pada diri kami masing-masing. Apa maksud dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah yang kami kehendaki, supaya kami tetap mengerti apa rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, isi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus, supaya kami dapat mengerti apa rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semua kehidupan kami ya Tuhan, ibadah kami, supaya Engkau yang memberkati semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Salam. Teman-teman sekalian, beberapa hari ini banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Salah satu contoh adalah kondisi cuaca yang pada saat ini terjadi. Pertanyaannya, kenapa kondisi cuaca ini yang membuat kesehatan bisa menjadi terganggu? Diizinkan Tuhan. Ini semua adalah sepengetahuan dan seizin. Pertanyaan bagi kita, apalagi kita yang sudah orang tua, diserang flu influenza A katanya ya. Influenza A itu akan dapat menurunkan daya tahan tubuh kita, lemah fisik. Salah satu yang pada saat ini nggak bisa datang adalah tulang, ya, yang kena kondisi yang demikian. Juga ini sama tulangku, sekaligus sama memburu. Selamat datang dalam ibadah kita yang sudah sekian lama ini. Manggoro, tulang masih tetap semangat untuk ikut ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Jadi tadi saya dengar begini, ada yang saya dengar, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, terngiang-ngiang dalam apa saya, dalam hati saya. Kenapa sedikit yang terpilih walaupun banyak yang terpanggil? Coba kita renungkan kepada diri kita ini, pertanyaan kepada diri kita sendiri, kenapa kita terpanggil? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, coba kita buka satu ayat dulu di dalam Yohanes 15 ayat 16. Saya bacakan di sini dulu sebelum nanti saya bacakan ayat kenapa bagi orang terpanggil tadi. Saya bacakan di sini Bapak Ibu sekalian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kita dipilih oleh Tuhan Yesus supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Ini perintah bagi kita. Kita yang terpanggil dengan rasa sukacita, dengan rasa yang damai sejahtera. Kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus. Kenapa kita bersukacita? Bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita. Kenapa kita orang yang terpilih bersukacita? Kalau anak-anak kita lulus sekolah, kalau kita mendapat pekerjaan yang lebih baik, kalau kita mendapatkan hal-hal yang menyenangkan hati kita, kita bersukacita. Anak kita lulus sekolah, tamat sarjana, kita bersukacita pada saat wisuda. Beberapa hari, berapa bulan, berapa minggu kemudian belum kerja, anak kita belum mendapatkan pekerjaan. Sukacita waktu wisuda hilang perlahan-lahan. Mungkin saja menjadi kekhawatiran. Jadi sukacita yang ada di dunia ini adalah sukacita
yang sementara. Tapi apa sukacita bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Namamu tercatat di dalam buku kehidupan. Coba kita baca satu orang dulu, Lukas 10 ayat 20. Lukas 10 ayat 20, coba kita supaya kita tahu kenapa kita harus bersuka di dalam kehidupan kita walaupun kondisi yang sekarang ini tidak mengizinkan bagi kita. Coba ada orang dulu, satu orang. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Amin. Ada di dalam buku kehidupan, terdaftar di surga nama kita. Itulah sukacita bagi kita orang yang terpilih, walaupun banyak yang terpanggil. Pertanyaan bagi kita, kalau kita sudah terpanggil, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Ya, sebagai orang yang dipilih harus ada respon daripada kita, orang yang terpilih. Saya bacakan, boleh kita buka masing-masing kitab kita. Saya bacakan di sini tentang bagaimana kita sebagai orang terpilih. 1 Efesus ayat yang ketiga dan keempat. Saya bacakan di sini. 1 Efesus 1 ayat yang ketiga dan keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sudah ada berkat rohani di dalam surga. Itu tadi, nama kita terdaftar di dalam surga. Sudah ada. Nah, masalahnya bagi kita ada yang kedua ini begitu ya. Yang ayat yang berikutnya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Supaya kita kudus. Kudus itu bagaimana? Dipisahkan dari perbuatan. Kita kembali ke diri kita sendiri. Satu hari ini kita renungkan jalan kehidupan kita. Dari pagi sampai sekarang jam berapa? Nggak mati jam-jam. Ya? Jam 4 ya, kira-kira jam 4 ya? Ya, sudah berapa sebetulnya dosa yang pernah kita lakukan dalam satu hari ini saja? Dosa yang kita sengaja, dosa yang tidak sengaja. Saya pikir seperti minum obat saja lah kita bikin. Pagi 1, siang 1, sore ini 1. Bisa jadi. Kita introspeksi diri kita sendiri. Kita inspeksi diri kita sendiri. 3 saja satu hari dosa kita. Kalau 1 bulan berapa? Kalau 1 tahun berapa? Kalau sekarang umurku 80 tahun berarti 1 tahun 1000, 80 tahun 80.000 lah dosa. Tanpa kita sadari. Itulah yang dipakai Tuhan Yesus. Kita dipilih daripada orang-orang berdosa. Roma 3 ayat 23 mengatakan begini. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang. Sampai Yesaya mengatakan, penghambat antara Tuhan dengan kita adalah dosa. Marilah kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kirmiji, akan putih seperti salju. Walaupun
dosamu bagaimana? Merah seperti kain kesumba, akan diputihkan seperti bulu domba. ada. Cuman kita mau kita enggak, apa yang diberikan diingatkan Tuhan bagi kita bahwa inilah yang kau lakukan. Jadi kalau kita sudah terpilih, ya, kalau kita sudah terpilih, kita harus begini. Kehendakmu yang kami Ya. cari, ingin turut maksudmu Tuhan. Kehendak Tuhan yang kita cari, baru kita nyanyikan lagu ini. Kehendak Tuhan kita cari. Bagaimana kehendak Tuhan ini? Kita kan begini, kita sudah dipanggil, berarti kita harus meninggalkan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah Datang. datang. Yang lama itu apa? Tinggalkan kebiasaan buruk kita. Berangkat kita kepada baru, lupakan yang belakang, pandang ke depan. Apa yang harus kita lupakan? Yang harus kita lupakan, contohnya biasa kita sakit hati, mudah tersinggung dengan suami, dengan anak-anak, dengan tetangga, kita mudah tersinggung. Apalagi orang tua saya dulu yang laki-laki umurnya 83 sebelum meninggal, ya, sikit-sikit dia tersinggung sama anaknya. Sikit-sikit tersinggung. Kenapa? Memang sebagai orang tua sudah demikianlah begitu ya. Ya, rasa seperti kurang diperhatikan begitu. Padahal anaknya memperhatikan semua. Jadi kalau kita nanti sebagai orang tua, kita minta kepada Tuhan, Bapa di surga, tolong aku karena Engkau berikan panjang umur, Kau telah berikan kesehatan kepadaku, Kau berikan aku yang terbaik selama ini. Jadikan aku menjadi berkat bagi anak-anakku. Ini maksud Tuhan di dalam kita. Kenapa kita diberikan panjang usia? Ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian juga beberapa hari yang lalu saya melihat dua hal yang baru. 1 minggu atau 2 minggu lah. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu ya. Dua marga Sitanggang. Satu di depan rumah kami, satu lagi seberang komplek. Sama-sama diponis sakit ginjal. Yang harus apa namanya? Yang harus cuci darah. Sakit ginjal harus cuci darah. Yang satu yang muda umur 61 tahun ini tidak mau mengikuti perintah dokter untuk cuci darah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 3 hari di dalam koma langsung dipanggil Tuhan. Satu lagi juga demikian. Diponis cuci darah. Tapi tidak suka cuci darah. Sudah dibikin ininya, apa namanya? Jalan untuk pencucian darah. Tetap diganggu-ganggunya gini. Sampai berapa kali gagal semua cuci darahnya. Dipanggil Tuhan. Nah, pertanyaan bagi saya bertanya begitu. Renungkan ya. Saya renungkan. Tuhan, kalau gini kejadiannya, apakah ini kehendak-Mu? Karena kita diberi hikmat untuk melakukan apa yang terbaik untuk kita menurut kehendak Allah. Berobat kan diberikan hikmat kepada kita untuk berobat. Kenapa tidak dilakukannya? Nah, kita pun di sini harus mengerti seperti apa maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui penyakit kita, melalui kelemahan kita, kita gunakan itu untuk memuliakan Tuhan. Jangan lupa, tangan Tuhan memakai orang-orang yang diberkati untuk kesembuhan jasmani kita. Di antaranya adalah dokter. Tangan Tuhan memberkati orang yang membuat peralatan-peralatan yang dapat membantu kesehatan kita melalui saudara tadi ada namanya cuci darah. Nah, ke belakang, ke depan, bagaimana kita? Tadi kita katakan ke belakang harus kita lupakan. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita ke depannya.
ke depan kita harus bagaimana? Apa yang kita harus lakukan ke depannya sebagai orang terpilih? Saya bacakan di sini Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu jangan kamu bodoh, tapi kamu harus mengerti kehendak Tuhan. Nyanyian kita tadi, saya nggak tahu Mama Fani, ya diberkati kau yang bisa mengatakan itu dengan apa yang terencana saya sampaikan pada sore hari ini. Kehendak Tuhan. Nyanyian itu kalau kita resapi, kita renungkan, membangkitkan semangat kita, semakin kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan? Mari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kehendak Tuhan datang kepada kita melalui pemberitaan firman Tuhan, melalui pendengaran firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan. Itu yang harus kita tahu. Dari sini kita tahu kehendak Tuhan. Kalau sudah kita tahu kehendak Tuhan, percaya kita enggak dengan firman yang kita baca? Percaya kita enggak dengan firman yang kita dengar? Kembali diuji kepada kita pribadi yang terpilih tadi. Yang terpilih tadi. Percaya engkau apa tidak dengan firman Tuhan yang kau dengar, yang kau baca, yang kau rasakan? Itu seringkali tergantung dan memang tergantung kepada iman percaya kita. Kalau di dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Tapi juga begini, firman iman bekerja bersama-sama dengan perbuatan-perbuatan yang akan menyempurnakan iman kita. Yakobus 2 ayat 22. Iman bekerja bersama perbuatan-perbuatan. Bukan satu kali dikatakan perbuatan di situ, tapi perbuatan-perbuatan. Berarti sering kali terjadi iman kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Nah, coba kita tarik kepada diri kita sendiri. Perbuatan-perbuatan apa yang telah menyempurnakan iman kita? Kita bisa koreksi pada diri kita sendiri. Salah satu contoh perbuatan yang bisa kita meningkatkan ini. Kita tidak mampu menyekolahkan anak kita jauh di luar dari kita. Jauh dari kemampuan ekonomi kita. Tapi dengan iman percaya kita memberangkatkan dia. Dan tanpa kita sadari bahwa Tuhan turut bekerja untuk menyelesaikan studi kita. Ini yang kadang-kadang kita sadari bahwa itu adalah pertolongan Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Nah, sebagai orang yang sudah terpilih, kita harus imani dan amini firman Tuhan. Suatu hal yang perlu bagi kita. Imani dan amini firman Tuhan. Melalui mana? Banyak perbuatan, kejadian-kejadian yang ada pada kita menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lihat? Seperti saya katakan kepada saudara A yang meninggal di sana, yang ditinggalkan. Anak sudah menolong, berusaha supaya anaknya berubah. Istrinya sudah membunuh supaya dilakukan tindakan, tapi suaminya tidak mau. Tidak mau untuk berubah. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, sekarang tinggal pertanyaan bagi kita, ada penyesalan apa tidak? Begitu. Mereka yang tahu. Tapi sebagai kalau pertanyaan saya sendiri, apakah ini
apakah ini kehendak Tuhan bagi yang dipanggil? Pertanyaan sama saya ya. Nah, saya akan cari itu nanti. Sampai kapan nanti ketemu, ya Tuhan memberkati lah begitu. Kemudian kita bisa lihat begini. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita orang yang sudah dipilih. Apa perintah Tuhan? Sudah banyak kita dengar, sudah banyak kita lakukan, dan sudah banyak kita ketahui perintah-perintah Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia. Itu perintah utama. Kasihilah Tuhan Allah. Tapi di dalam kehidupan kita seringkali kita melupakan ini. Seringkali, apalagi kita yang bersaudara yang menerima warisan, seringkali terjadi. Ya, seringkali terjadi. Apalagi misalnya nanti begini. Ya, bagaimana kita ingin sesuatu tapi belum tercapai. Nah, pertanyaan sama kita, ya kan? Pertanyaan sama kita. Doa orang benar besar kuasanya. Kan begitu? Doa orang benar besar kuasanya. Saya sudah berdoa sampai berkali-kali setiap pagi, setiap siang, setiap malam di dalam kehidupan kami untuk mendoakan sesuatu keinginan saya. Kan itu keinginan saya yang saya doakan, kan begitu kan? Tuhan, jadikanlah jodoh anakku. Itu kan keinginan saya. Keinginan Tuhan, tahu nggak? Tidak keinginan Tuhan. Nah, itu yang harus kita cari. Gitu. Apa yang dikatakan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ini suatu iman yang perlu kita pahami. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saya bacakan dulu ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego di Daniel 3 itu ya. Daniel 3 ayat 17 kalau tidak salah saya. Saya bacakan dulu ya. Daniel 3 supaya lebih enak kalimatnya. Ini dia. Daniel 3 ayat 17. Ini pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego suruh menyembah patung dan akan dimasukkan ke dalam perapian yang besar kalau tidak menyembah patung. Saya bacakan Daniel 3 ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Durian dari dalam tanganmu Raja. Jika Allah kami yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari perapian di tangan, dia akan melepaskan. Ini kuncinya. Kemudian yang keduanya, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kalau itu tidak terjadi, bukan berarti kita lari daripada Tuhan. Bukan kita lari daripada kehendak Tuhan, tapi semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, kami tidak akan lari daripada Tuhan untuk menyembah patung, untuk berani ke tempat yang lain. Demikian juga kalau kita ada keinginan hati kita, jangan gara-gara keinginan hati kita yang belum dipenuhi Tuhan, kita semakin lemah di dalam iman. Karena iman disertai perbuatan itu akan menyempurnakan iman kita. Bagi kita di dalam pergumulan hidup kita, bagi kita yang berkeluarga, mulai dari opung, anak, menantu, cucu dan lain sebagainya, banyak pergumulan persoalan, baik pergumulan kesehatan, pergumulan lain sebagainya. Jadikanlah pergumulan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan, menjadi ujian iman kita supaya tetap mengandalkan Tuhan bagi orang-orang yang telah dipilih. Ingat,
kita dipilih oleh Tuhan Yesus. Dan kita harus ingat Yohanes 14, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Matius 28, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ada suatu janji yang kita terima, yang kita harus imani dan harus berkat kita. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Biarlah firman kita pada sore hari memberkati kita semua, bahwa banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Kitalah yang terpilih itu, sehingga kita tetap bersukacita dalam pergumulan kita, dalam apapun yang terjadi kepada kita, karena nama kita sudah terdaftar di surga. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas firman yang Engkau berikan kepada kami pada sore hari ini. Berkati kami semua ya Bapa, supaya kami mengerti isi firman-Mu, terlebih kami dapat merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan kami, karena melalui pergumulan hidup kami ya Tuhan, nama Tuhan akan semakin kami muliakan. Terpujilah Tuhan, nama-Mu di langit dan bumi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.